Semoga kalian nggak bosen untuk melihat update perkembangan di jalur ini ya teman-teman. Dan bisa kita lihat untuk proses pengemalannya udah melewati simpang SP6 ya teman-teman. Nah ini sudah mulai pengecoran ini teman-teman, yang di sisi kanan jalan ini ya. Nah ini mobil-mobil truk-truk ini pada antri karena ada truk molen tadi ya, yang sedang melakukan pengecoran di jalan ini. Nah itu di depan kita udah nyampe di persimpangan teman-teman, namanya Simpang Madu. Yang ke kiri ini kembali lagi ke arah Benakar Minyak ya teman-teman, ke arah Pendopo juga, tapi ini sudah diblok, dikasih plang. Maksudnya untuk kendaraan umum nggak boleh lewat gitu, itu udah dikasih plang sama PT MHP bahwa itu jalan. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi teman-teman dengan Diones Channel. Kembali lagi kita dalam perjalanan menuju ke Musirawas teman-teman. Hari ini Selasa tanggal 29 Agustus 2003. Seperti biasa ini saya dalam rangka berangkat kerja ke Musirawas teman-teman. Semoga kalian nggak bosen untuk melihat update perkembangan di jalur ini ya teman-teman. Posisi sekarang kita start dari Desa Semangus, Kecamatan Talang Ubi, Kabupaten Pali teman-teman, menuju ke arah Cecar Musirawas. Dan seperti biasanya juga video ini akan kita bagi menjadi dua part teman-teman. Untuk part pertama ini kita start dari Desa Semangus ini, nanti kita berakhir di Simpang Madu ya teman-teman. Kemudian video selanjutnya lagi akan kita lanjutkan dari setelah Simpang Menara, atau mungkin nanti sebelum jembatan ini ya teman-teman, jembatan Aur sampai ke Cecar ya teman-teman. Nanti itu kita jadikan di part kedua. Barusan kita lepas dari jalan aspal di persimpangan Sopa ini teman-teman, kita menuju ke arah Simpang Madu. Dari sini, dari kita update seminggu yang lalu ya teman-teman, ini belum sampai sini pengecorannya, masih dalam pengamparan batu koral ini aja teman-teman. Dan terakhir kita ambil video kemarin, proses pengecorannya itu malnya itu sampai di sebelum simpang SP6 di depan ini ya teman-teman. Nah ini kendaraan beratnya sedang beroperasi teman-teman, meratakan untuk ini ya, untuk landasan atau dasaran pengecorannya ini. Kalau ini basah bukan karena habis hujan ya teman-teman, tapi sengaja disiram ini, karena ini posisi sekarang sedang kemarau, sedang terik-teriknya, kering-keringnya, jadi ya kalau nggak disirami gini berdebu sekali teman-teman. Dan bisa kita lihat untuk proses pengemalannya udah melewati simpang SP6 ya teman-teman. Nah ini sudah mulai pengecoran ini teman-teman, yang di sisi kanan jalan ini ya. Nah ini mobil-mobil truk-truk ini pada antri karena ada truk molen tadi ya, yang sedang melakukan pengecoran di jalan ini. Ya qadarullah kita pakai sepeda motor ini jadi bisa sat. Kalau kita pakai mobil tadi ya nunggu selesai molen tadi menumpahkan cor-corannya, itu baru kita bisa lewat. Itu pun antri ya teman-teman, bergantian gitu, karena jalur yang sebelah kanan itu kan masih dalam proses pengecoran, jadi yang bisa dilalui ini hanya jalur yang kiri nih. Depan ada lawan, siap-siap debu.
Wuling Convero plat lokal tapi teman-teman, bukan plat dari jauh ya, plat BG. Nah ini teman-teman, di depan ini ya. Nah di depan sana itu yang tiang listriknya ikut ke arah kanan sana, itu simpang SP6 ya teman-teman. Itu tiang listriknya ke arah SP6 itu. Nah kalau kemarin kan baru sebatas sini teman-teman untuk proses pengecorannya. Kalau sekarang sudah ngelewatin dari simpang Sopa tadi, alhamdulillah. Tapi yang sebelah kanan ini kayaknya belum bisa dilewati teman-teman. Jadi sementara kita lewat bawah ya. Oh tapi enggak teman-teman, itu di depan mobil molen malah udah lewat ini ya, jalan cor-corannya. Nah ini jadi sudah bisa teman-teman, jalan cor-corannya ini dilewatin ya, termasuk cepat ya teman-teman prosesnya ini. Jadi mungkin kira-kira saya pulang nanti ke arah Prabu Muli 2 minggu lagi, kayaknya ini sudah mulai dibangun yang sebelah kiri ini teman-teman, lanjut yang kiri ya. Nah ini ada molen yang berhenti, ini kayaknya sedang membersihkan, menghabiskan isi dalam molennya ya. Nah ini teman-teman yang sebelah kiri yang di sini kan sudah mulai di mal, ini tinggal dituangkan atau dicetak cor-corannya dari molen tadi nih teman-teman. Nah ini tuh kemarin jalur yang rusak teman-teman, jalur yang rusak, yang hancur, yang kemarin viral lah waktu musim mudik dan arus balik lebaran tahun kemarin ya teman-teman. Waktu itu selain saya ngalamin sendiri, tapi karena saya pakai motor yang nggak terlalu ya teman-teman, terus dapat kiriman beberapa video dari teman-teman yang ngalamin nasib kejebak di lumpur di sini teman-teman. Jadi mulai dari mobil logging yang kejebak sini sampai mobil-mobil kecil, mobil-mobil pribadi yang mudik itu ya teman-teman, terjebak di jalur sini. Nah kalau nggak salah setelah tikungan ini yang di belakang kita tadi itu teman-teman, tepatnya daerah yang kemarin sempat hancur ya, hampir sepanjang jalan ini sih sampai ke Simpang Madu, tapi yang memang parah itu yang daerah-daerah sini ya. Sebetulnya saya nggak nyangka jalur ini bakal rawan itu atau sehancur itu ya teman-teman, karena kalau saya dulu bilangnya yang jalur dari simpang Sopa sampai ke Simpang Madu ini aman, karena kalau di sini nih kebanyakan bawahnya ini bukan tanah liat ya teman-teman, bukan tanah liat, jadi nggak lengket gitu kalau di ban kendaraan gitu. Bahkan tanahnya itu mengandung pasir gitu teman-teman. Tapi ternyata prediksi saya nggak jaya, ternyata saya salah prediksinya teman-teman, karena ada beberapa faktor ya. Yang pertama, jalan ini tuh terbilang masih rimbun ya teman-teman, belum dilakukan pemanenan atau penebangan, sementara waktu itu sedang musim hujan. Jadi ketika hujan, jalanan basah atau tergenang air itu susah atau sulit kering. Yang kedua, ini yang bikin parah ya teman-teman, bertepatan dengan masa panen atau masa penebangan di beberapa wilayah di hutan tanaman industri milik PT MHP ini teman-teman. Bayangkan saja jika satu tronton itu kapasitas angkutnya mencapai 40-45 ton teman-teman, dan itu banyak yang lewat. Jadi ya gimana nggak hancur jalannya. Jalan yang keras seperti jalan cor-coran ini aja, kalau sudah melewati dari batas kapasitas yang bisa dia topang aja bisa rusak ya teman-teman, bisa cepat hancur gitu. Apalagi ini jalan tanah yang cuman ada batu-batunya teman-teman, batu-batu koral itu pun nggak seberapa banyak ya. Jadi ya musim hujan pula ya, jadi ya gitu jalannya hancur gitu, bertepatan pula sama musim mudik ya teman-teman. Ya saya sedikit banyaknya jadi nggak enak hati ya teman-teman, karena
Sebelumnya saya ya gitu gencar mempromosikan jalan ini gitu. Saya bilang dalam proses pembangunan kan jalan ini, tapi ternyata pas hari H orang pada mudik banyak yang terjebak di jalan yang rusak di jalur ini karena beberapa faktor yang saya sebutkan tadi. Tapi memang pembangunan kita harus butuh proses ya teman-teman, dan kita mesti bersabar, dan alhamdulillah ini proyeknya terus berjalan dan sesuai janjinya Pak Gubernur Sumatera Selatan Bapak Herman Deru. Waktu itu sempat berkunjung sebelum puasa ya, sempat berkunjung ke Musirawas, ke daerah Sukakarya, juga menegaskan bahwa memang bakal dibangun jalan antara Musirawas dan Pali ini sebagai jalur alternatif ya teman-teman. Makanya saya insya Allah ini setiap saya melakukan perjalanan trip melalui jalur ini ya teman-teman, Musirawas Pali atau sebaliknya Pali Musirawas, insya Allah saya update terus perkembangannya sampai bosen dah yang nonton. Itu aja yang dilihat. Mengarah ke Simpang Madu ini teman-teman, sudah kiri kanan ya, sudah insya Allah sudah rata ini. Tapi memang ada yang beberapa yang di sambungannya ini belum kering, jadi belum bisa dilintasi, tapi sudah nyambung teman-teman. Pokoknya kalau tahun ini insya Allah teman-teman nggak mengecewakan lewat jalur ini ya. Kalau kemarin sempat ada yang trauma, bahkan katanya nggak bakal lewat sini lagi, insya Allah saya yakinkan jalan ini bagus teman-teman. Bahkan nggak sampai lebaran ya, libur tahun baru nanti ini sudah bisa digunakan teman-teman. Libur akhir tahun ya, ini sudah bisa untuk arus mudik dan arus balik teman-teman yang akan melakukan perjalanan panjang ya, dari arah Palembang ke arah Lubuk Linggau dan sebaliknya gitu. Asli ini teman-teman menyingkat waktu yang nggak bisa dibayangkan. Dulu saya dapat testimoni dari salah satu viewer dari Jambi ya teman-teman. Kemarin kita sempat beberapa kali beliau secara aktif bertanya teman-teman melalui jalur ini ya. Terus saya kasih panduan, alhamdulillah lancar teman-teman lewat sini. Waktu itu keadaan jalan belum sebagus ini, masih banyak yang lumpur gitu ya teman-teman, belum tersambung 90% kayak gini jalannya. Itu pun dia mengaku sangat sangat excited melalui jalur ini teman-teman. Padahal itu pakai kendaraannya itu Honda Mobilio teman-teman, dan sempat di arah Kececar itu sebelum jembatan Sungai Keruh atau sesudah Sungai Aur itu ada sedikit lumpuran lah teman-teman. Jadi sempat macet, dia harus memutar lewat jalan jalan pinggiran, jalan halaman rumah orang gitu teman-teman. Tapi itu masih termasuk cepat teman-teman. Dia kalau nggak salah dari Simpang Belimbing sampai ke Simpang Semambang itu 3 jam teman-teman. Luar biasa teman-teman, karena saya menjadi saksi jalan ini sebelum dibangun ya teman-teman. Saya dari Prabu Muli naik motor ini, padahal bisa sampai 5 jam sampai ke Sukakarya, Musirawas teman-teman. Kalau sekarang insya Allah 3,5 jam itu jalan santai ya teman-teman, naik motor ini dari Prabu Muli sampai ke Kampung Bali itu teman-teman, Sukakarya ya. Luar biasa teman-teman. Ini Masya Allah tabarakallah, ini jalurnya sudah sebagus ini, nggak menyangka sama sekali ini. Makanya di episode yang lalu-lalu itu, episode sebelumnya, video sebelumnya saya kasih judul ini mini tol atau tol mini ya teman-teman, karena ya jalannya ini seperti jalan cor-coran di jalan tol
Palembang Lampung ya teman-teman, seperti ini. Bagi yang pakai kendaraan roda 4 memang pilihannya waktu itu kalau jalan ini nggak bisa digunakan ya lewat lintas tengah ya teman-teman, Muara Enim, Lahat, Tebing Tinggi, baru sampai ke Musirawas dan Lubuk Linggau. Tapi jauh sekali, bisa kalau dari Prabu Muli itu ke Lubuk Linggau kalau nggak salah sekitar 8 jam teman-teman. Kalau lewat sini bisa ya paling lambat 5 jam ya, 4 jam tembus saya kira teman-teman, kalau mobilnya atau kendaraannya fit ya. Nah itu di depan kita udah nyampe di persimpangan teman-teman, namanya Simpang Madu. Yang ke kiri ini kembali lagi ke arah Penangkar Minyak ya teman-teman, ke arah Pendopo juga, tapi ini sudah diblok, dikasih plang. Maksudnya untuk kendaraan umum nggak boleh lewat gitu, itu udah dikasih plang sama PT MHP bahwa itu jalan logging ya teman-teman, jadi bukan jalan untuk jalan umum. Dan kalau kita pribadi kenapa harus lewat sana ya, karena jalan ini juga sudah bagus gitu teman-teman. Dan insya Allah nanti jalan ini bakal diresmikan sama yang mencanangkannya, itu Gubernur Sumatera Selatan, tapi nggak tahu kapan nanti. Yang pasti terus dikebut pembangunannya teman-teman. Dan ini kalau kita sudah sampai Simpang Madu ke arah Cecar ini udah aman teman-teman, udah coran ini ya, tinggal jembatannya aja. Kita akan melintasi beberapa jembatan besi teman-teman, terutama yang dua itu agak ekstrim, yang ke arah Cecar ya, di jembatan Sungai Aur dan jembatan Sungai Keruh. Oke teman-teman, ini kita udah lewat dari Simpang Madu ya. Seperti janji kita tadi, kita akan akhiri videonya sampai di Simpang Madu. Nanti kita bakal update lagi di depan teman-teman, dari jembatan Aur sampai ke Cecar ya, gimana proses pembangunan di sana. Dan sebetulnya dari Cecar sampai ke Simpang Semambang juga dalam proses perbaikan jalan teman-teman, tapi sepertinya bertahap ya, mulai dari Simpang Cecar dulu sih kayaknya, kalau yang saya lihat sih begitu. Oke teman-teman, terima kasih nih yang udah nyimak video ini dari awal perjalanan sampai akhir sini ya. Nanti jangan lupa untuk sambung lagi di video berikutnya, insya Allah akan ada part 2 nya. Saya pamit undur diri di part 1 ini, kita ketemu lagi nanti. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.